Seoul Mayor Park Won-soon was found dead in Mount Pugak near his official residence on Friday, hours after he was reported missing. A police search team found his body 1 minute after midnight and is presuming to have taken his own life away. But the exact cause remains under investigation. Park's daughter filed a police report at 5:17 p.m. Thursday that he had left home 4 to 5 hours ago after leaving a message that seemed like a will and could not get in contact with him since then. For 7 hours, after police officers launched a massive search. Halo guys, kembali lagi bersama gue Freddy di channel Henry dan Freddy. Di video kali ini gue akan ceritain sebuah kasus yang lagi viral nih di Korea Selatan, yaitu kasus tentang kematian wali kota Seoul, yaitu Park Won-soon. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai. So please, be quiet. Oke, kali ini gue akan ngeceritain sedikit tentang profilnya itu biar ntar relate sama kasus-kasusnya ini. Si Park Won-soon ini lahir pada tanggal 26 Maret tahun 1956 di Changyeon, Korea Selatan. Ia dulunya ini merupakan seorang pengacara dan seorang aktivis HAM yang membela kaum perempuan, dan dia itu juga merupakan pengacara pertama yang memenangkan kasus pelecehan seksual pada saat itu. Apalagi kan dia ini juga orang yang sangat terkenal ya pada saat itu ya, dan memobilisasi budak seks Korea pada saat penjajahan Jepang. Sungguh keren sekali. Park Won-soon sendiri dilantik menjadi wali kota pada tanggal 26 Oktober tahun 2011. Ia juga dibilang sebagai calon kandidat terkuat untuk mencalonkan sebagai presiden di tahun 2022 mendatang. Baiklah, masuk ke kronologi kematiannya. Pertama itu pada hari Kamis, tanggal 9 Juli tahun 2020, pukul 5 sore lewat 17 menit. Putri dari Park Won-soon melaporkan bahwa ayahnya telah menghilang lebih kurang 5 jam. Pada saat itu, si putrinya ini menerima pesan secara verbal seperti pesan layaknya orang yang ingin mengakhiri hidupnya. Jadi si putri ini sangat khawatir atau takut, apalagi kan dia tidak bisa ditelepon pada saat itu. Dan dia juga telah membatalkan seluruh kegiatan atau rapatnya pada hari itu. Pada pukul 10 pagi, si Park Won-soon ini terekam oleh CCTV di kediamannya di Jongno, maaf ya kalau misalnya ada salah pelafalan, Gahodong, Seoul Tengah. Di CCTV itu dia terekam sedang mengenakan pakaian serba hitam, menggunakan topi hitam, serta membawa ransel dan pergi menggunakan taksi. Dan di tengah perjalanan dia juga terekam oleh CCTV keamanan. Dia memasuki sebuah perbukitan pada pukul 10:55 di Wanyong Park di lingkungan berbukit Jongno, yaitu dekat dengan rumahnya. Jadi kalau kalian tahu di Korea Selatan itu banyak sekali jalannya itu dilengkapi dengan CCTV keamanan. Pada saat laporan dia hilang, polisi langsung melakukan kegiatan pencarian didampingi dengan pemadam kebakaran, anjing pelacak, dan teknologi drone, di mana teknologi drone ini digunakan untuk menjangkau area-area yang berbahaya. Lebih dari 600 personil dikerahkan pada saat itu. Dan tanggal 10 Juli 2020 dini hari, Park Won-soon ditemukan meninggal di Gunung Bugak di lingkungannya Sonbukgu, Seoul, dan daerah di sangat dekat dengan tempat tinggalnya, yaitu di Jongno tadi. Jasadnya pun langsung dibawa ke Rumah Sakit Universitas Seoul untuk dilakukan autopsi, sambil menunggu juga izin dari keluarganya. Banyak sekali para pendukungnya hadir di depan rumah sakit tersebut untuk memberikan ucapan belasungkawa. Oke, masuk ke misteri kematiannya. Banyak yang mengatakan bahwa si Park Won-soon ini bunuh diri. Hal ini didasari dengan tidak ditemukannya bukti kekerasan fisik ataupun luka fisik di sekitar tubuhnya.
Dan di TKP cuma ditemukan sebuah botol air minum, tas ransel, handphone miliknya, serta kartu identitasnya. Itu identitas si Pak Ronson ini. Terus dicek di rumahnya, ditemukan sebuah wasiat yang berbunyi seperti ini. Saya ingin menyampaikan maaf kepada semua orang. Saya berterima kasih kepada semua orang yang telah bersama saya dalam hidup saya. Dan di akhir dari wasiat ini, dia berkata bahwa dia berharap jika dia mati, abunya ini akan dikremasi dan ditaburkan di sekitar makam orang tuanya. Hal ini juga memunculkan keterkaitannya terhadap tuduhan seksual yang dilakukannya terhadap seorang staf wanita di balai kota yang melaporkannya ke polisi. Dan laporan tersebut pun dikonfirmasi oleh polisi bahwa staf wanita ini dia telah dilecehkan oleh Pak Ronson. Dan stasiun televisi juga meliput bahwa bukan hanya si staf perempuan ini saja yang terkena dari lecehannya tersebut, tetapi ada beberapa staf wanita lain yang juga menjadi korban dari pelecehan si Pak Ronson ini. Polisi pun terus menyelidiki kasus kematian ini sambil menunggu hasil otopsi dari tim forensik Korea. Oke, masuk ke opini gua. Menurut kalian, apakah si Park Won-sun ini bunuh diri ataukah dibunuh? Mari kita bahas. Kalau menurut gua pribadi sih, satu, Park Won-sun diduga bunuh diri dikarenakan dia malu terhadap dirinya sendiri, yang dimana dulunya dia merupakan seorang aktivis hak asasi manusia dan juga membela kaum perempuan, tetapi dia malah melakukan pelecehan seksual. Hal ini juga didasari banyak sekali kasus yang serupa yang terjadi di Korea, di mana pada saat itu yaitu Presiden Roh Moon Hyun bunuh diri di tengah tuduhan korupsi terhadap keluarganya pada tahun 2009. Ada juga politisi yang bernama Roh Hun Chan juga bunuh diri pada tahun 2018 ketika ia menghadapi tuduhan kasus korupsi. Ya, jika kalian tahu bahwa tingkat korupsi di Korea Selatan itu cukup tinggi ya. Terus opini kedua gua, apakah si Park Won-sun ini dibunuh oleh kompetitornya? Apalagi si kompetitor ini mungkin mengetahui celah atau kelemahan dari si Park Won-sun ini dan dibuat dia seolah bunuh diri. Dan Park Won-sun ini juga dikabarkan kan memang menjadi kandidat terkuat calon presiden 2022 mendatang di Korea Selatan. Baik, segitu saja cerita tentang kasus kematian Wali Kota Seoul, Park Won-sun. Saya juga turut berduka cita atas meninggalnya pemimpin Seoul tersebut. Jika kalian suka dengan video ini, silakan like tombol di bawah dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih.